kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 162. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Karakter ruangan ini sangat luas dan cerah, dan dekorasi di dalamnya sangat mewah. Itu bisa dianggap sebagai salah satu hotel kelas atas di kota Manado. Begitu Aditya masuk, dia melihat sudah ada lebih dari selusin orang di dalam ruangan. Orang-orang ini semua duduk di kursi. Perjamuan masih sangat kaya, dan ada berbagai anggur terkenal di atas meja, yang semuanya sangat berharga. Pada saat ini, Aditya melihat Faisal dan Ikram sekilas. Ayah dan anak itu duduk di sana. Semua menatap Aditya. Ada dua orang duduk di tengah. Seorang pria berusia 30-an dengan punggung besar dan tampilan penuh. Di sebelah pria dengan punggung besar itu duduk seorang wanita yang lembut dan menawan, yang modis dan modis, sehingga seorang pria akan tertarik padanya dalam sekejap. Yang paling mengejutkan Aditya adalah dia duduk di sebelah pria berpunggung besar, bos provinsi, Tuan Wahyu. Wahyu dan Widya tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini, Widya duduk di sebelah Wahyu, dan keduanya terlihat mirip satu sama lain. Meskipun Widya sangat menawan, dibandingkan dengan wanita lembut di samping, dia masih lebih rendah. Melihat Wahyu di sini, Aditya merasa sedikit tidak senang pada saat yang sama karena dia terkejut. Mengapa Wahyu masih bersama orang-orang ini? Aditya bingung di dalam hatinya. Tetapi lebih dari itu, dia tidak puas dengan Wahyu. Orang tua ini, kamu datang ke kota Manado tanpa menyapaku, pikir Aditya. Dan diam-diam kerja sama dengan keluarga Faisal, apakah kamu masih menganggap saya di matamu? Memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajah Aditya muram, dan dia berdiri di pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selusin orang di dalam ruangan semua mengalihkan perhatian mereka ke Aditya, terutama wanita lembut di samping, yang memandang Aditya dengan kedipan, berharap dia bisa melihat melalui Aditya. Tuan Aditya, hehe, Anda di sini, masuk dan duduk. Tuan, Wahyu, dengan senyum ceria di wajahnya, berlari ke Aditya dan mempersilahkan Aditya untuk duduk. Di masa lalu, ketika Aditya melihat Wahyu, dia akan memberikan wajah orang tua ini kurang lebih. Bagaimanapun, Wahyu adalah bos nomor satu di dunia bawah tanah Manado. Selain itu, Wahyu juga membantu Aditya. Tapi sekarang, Aditya tidak ingin memberi hormat. Tuan Wahyu yang tidak istimewa ini, apakah kamu dekat dengan keluarga Faisal dan jauh dari saya? Memikirkan hal ini, Aditya merasa bahwa Wahyu sedikit tidak dapat diandalkan. Dan dibandingkan dengan Dilan yang setia, itu bahkan lebih tak tertandingi. Wahyu, kamu cukup bebas. Kapan kamu datang ke kota Manado? Aditya tersenyum dingin, menatap Wahyu dan berkata, Wahyu adalah seorang pria yang memiliki esensi, dan dia adalah yang paling jeli. Melihat ekspresi dan sikap Aditya terhadapnya, tentu saja dia tahu bahwa Aditya marah padanya. Namun, lelaki tua ini juga memiliki kesulitannya sendiri. Aditya dan Sony, dia tidak boleh menyinggung siapapun. Punggung besar adalah Sony dari Palopo. Sony dan Wahyu memiliki persahabatan beberapa tahun yang lalu. Jadi kali ini dia datang ke kota Manado mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Sony pertama kali memikirkan Wahyu. Baru pagi ini, Wahyu diundang oleh Sony, dan Sony tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberitahu Aditya tentang hal itu. Tuan Aditya, saya datang pagi ini. Wahyu sangat malu. Dia tergagap dan berbisik di depan Aditya. Melihat Wahyu sangat berhati-hati di depan Aditya, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan keluarga Faisal sangat terkejut, karena mereka paling tahu betapa kuatnya Wahyu di provinsi ini. Bahkan Wahyu sangat takut pada Aditya. Apa latar belakang yang sulit untuk Aditya ini? Semua orang diam-diam menebak dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Kamu bisa melakukannya, Wahyu.
Kamu bahkan tidak menyapaku ketika kamu datang ke Manado. Aditya berkata dengan dingin kepada Wahyu. Faktanya, Aditya masih memberi muka pada Wahyu. Jika tidak, dengan amarah Aditya, dia akan membujuk Wahyu keluar. Wahyu tahu bahwa kali ini dia telah membuat Aditya marah, dan dia sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin. Bagaimana melakukannya? Di tim mana saya harus berdiri? Pikiran Wahyu berjalan cepat, dan dia sedikit tidak yakin. Berbicara tentang keluarga Aditya di Toraja, itu terlalu kuat. Kekuatannya, Wahyu, berbeda dari Aditya. Tapi Sony dari Palopo juga sangat kaya dan berkuasa. Wahyu tidak ingin menyinggung Sony, dan terjebak dalam dilema. Aditya sangat pintar. Dia telah melihat apa yang dipikirkan Master Wahyu saat ini, dan dia tidak bisa menahan untuk mendengus dingin. Bahkan jika Wahyu masih berjuang, tetapi dia duduk dengan Sony terlebih dahulu, dan dia sudah cenderung ke arah Sony. Tuan Aditya, kemari. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Sony dari Palopo. Tuan. Ini pacar Tuan Sony, Nona Indri. Wahyu memperkenalkan Aditya dengan keringat di wajahnya melihat Sony dan Indri. Benar-benar cemas. Aditya juga melangkah saat ini. Leo memimpin beberapa bawahannya dan mengikuti di belakang Aditya. Dia ingin memastikan keselamatan pribadi Aditya. Indri sangat ingin tahu tentang Aditya. Sejak Aditya masuk, mata gadis ini tidak pernah meninggalkan tubuh Aditya. Melihat Aditya mendekat saat ini, Indri juga mengedipkan mata kepada Aditya, berharap untuk menarik perhatian Aditya. Tapi dia membuang-buang waktu. Aditya tidak memperhatikannya sama sekali. Dan dapat dikatakan bahwa dia tidak tertarik pada wanita centil seperti dia. Sony tentu saja mengetahui bahwa Indri sedang menggoda Aditya. Jadi wajahnya tenggelam. Dan dia memelototi Indri dengan ganas. Indri sudah sedikit tenang sekarang. Tetapi wajahnya yang cantik tersenyum. Duduk di sana memainkan kukunya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hehe, kamu Aditya, Sony mencibir. Bersandar di kursi, penuh aura. Melihat Sony begitu arogan, Aditya tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Datang ke kota Manado dan berpura-pura bersamaku Aditya. Anda, Sony, benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aditya berpikir dalam hati, dan menatap Sony dengan dingin. Aku tidak punya waktu untuk menggertakkan gigiku denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Katakan saja. Ini, senyum di wajah Sony tiba-tiba menghilang, dan dia menggertakkan giginya dengan keras. Dalam kapasitasnya, bahkan jika orang yang paling kuat melihatnya, dia tidak akan berani tidak menghormatinya seperti Aditya. Siapa yang tidak akan menundukkan kepalanya? Tapi Aditya merendahkan dia saat ini. Seolah-olah dia tidak menganggap serius Sony sama sekali. Di depan begitu banyak orang, Sony merasa kehilangan muka dan sangat kesal. Hehe, itu sangat keren. Saya mendengar bahwa Anda memukuli ayah dan saudara saya. Anda juga mengganggu kasino yang mereka buka di pinggiran kota Manado, kan? Sony tersenyum dingin, dan bertanya kepada Aditya dengan mulut cemberut. Ya, apakah kamu punya pendapat? Aditya bertanya dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang duduk mengangkat kepala mereka, mengetahui bahwa perjamuan hari ini mungkin akan berperang. Karena begitu Aditya dan Sony bertemu, keduanya saling serang. Sebagian besar orang adalah tokoh terkemuka di ibu kota provinsi. Kali ini, mereka datang ke kota Manado dengan Wahyu, dan ingin berteman dengan Sony. Tetapi orang-orang ini juga dapat melihat bahwa pasti ada alasan bagi Wahyu untuk sangat menghormati Aditya, dan nama keluarga Aditya ini pasti tidak mudah dipusingkan. Jadi semua orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan Wahyu tidak berbicara. Bagaimana mungkin mereka berani mengatakan omong kosong? Indri memandang Aditya sambil tersenyum. Menurutnya, Aditya ini sangat menarik baginya. Beraninya kamu menghadapi Sony. Keberanianmu terpuji. Aku berkata broter Sony. Jangan terlalu marah. Oke, bukankah kita berbicara tentang masalah dengan Tuan Aditya hari ini? Indri terkikik dan tersenyum genit. Memeluk lengan Sony dan bertingkah seperti anak manja. Wajah Sony jelek. Lalu dia melirik Wahyu, dan berkata kepada Aditya, Aditya,
Saya awalnya berencana untuk membunuh Anda secara langsung. Tetapi Wahyu memohon kepada saya. Jadi saya memberi hormat pada Wahyu. Saya hanya duduk untuk berbicara denganmu. Tidak tahu apa yang salah. Aditya tidak tahan melihat kematian Sony yang mengerikan. Mata tajam menyapu Wahyu. Hanya untuk melihat Wahyu menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap tatapan Aditya. Hehe. Aku butuh Aditya untuk bersyafaat. Kamu tidak perlu memberi Wahyu wajah apapun. Biarkan kuda itu datang jika kamu ingin melakukan sesuatu, dan akan mengikutimu. Aditya menunjuk ke Sony dan berkata dengan keras. Bersambung.